Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Naufal Putra Maulansyah. Teman saya bernama Muhammad Rizky Mubarok dan Muhammad Ivan Ramadan. Kami akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Bentuk dan susunan Pancasila. A. Bentuk dan susunan Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila. Setiap sila memiliki fungsinya masing-masing. Namun secara keseluruhan, Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang konsekuensinya tidak dapat berdiri sendiri, terlepas dari sila-sila lainnya. Kesatuan ini dapat dijelaskan dengan istilah sebagai berikut. 1. Majemuk tunggal. Majemuk tunggal artinya terdiri dari 5 sila, namun merupakan kesatuan yang bulat dan utuh. Setiap sila tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya agar maknanya tidak berubah. Satu kesatuan organis maksudnya masing-masing sila mempunyai kedudukan yang mutlak. Sila yang satu menentukan keberadaan sila yang lainnya. Setiap sila saling mengkualifikasi, yaitu dalam perwujudan konkretnya, antara nilai satu sila, nilai sila lainnya saling menyempurnakan. Sila yang satu mensyaratkan pengertian 4 sila yang lainnya dalam pengamalannya. 2. Satu kesatuan organis. Susunan Pancasila adalah hierarkis dan berbentuk piramida atau saling terkait. Pengertian matematika piramida digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki. Sila-sila dari Pancasila dalam urutan-urutan luas atau kuantitas dan juga dalam sifat-sifatnya atau kualitas. Kalau dilihat dari intinya, urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian yang merupakan penerapan atau implementasi dari sila-sila yang ada. Jika urutan 5 sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara 5 sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan yang keseluruhan bulat. 3. Saling mengkualifikasi. Sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya, saling mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka hubungan hierarkis piramida. Tiap-tiap sila, seperti yang disebutkan di atas, mengandung 4 sila lainnya. Untuk kelengkapan hubungan kesatuan keseluruhan dari sila-sila Pancasila dipersatukan dengan rumus hierarkis tersebut. B. Hierarkis piramida. Pengertian hierarkis piramida digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis atau berjenjang sila-sila Pancasila. Baik dalam kesatuan sila-sila Pancasila juga dapat dijelaskan dengan mengacu pada sistem filsafat yang terdiri dari 3 landasan, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Landasan ontologis berarti mengakui adanya suatu hal yang merupakan sebab dari adanya suatu yang lain dan merupakan tempat kembali dari sesuatu yang lain tersebut. Sila 1. Sebagai landasan ontologis tidak langsung, berarti bahwa Tuhan menjadi penyebab tidak langsung adanya Pancasila. Sedangkan sila kedua merupakan landasan ontologis langsung, karena manusia menjadi penyebab langsung adanya Pancasila. Artinya, Pancasila ada karena adanya manusia-manusia Indonesia yang merenungkan, merumuskan, dan menjadikan sila-sila Pancasila sebagai dasar negaranya. Landasan epistemologis adalah suatu cara, metode, strategi, dan norma agar sesuatu yang lain dapat kembali pada sebabnya. Sila ketiga persatuan dan sila keempat yang memiliki substansi asas demokrasi merupakan landasan epistemologi bangsa Indonesia. Adapun landasan aksiologis dalam Pancasila menunjukkan bahwa tujuan bangsa Indonesia selalu diliputi oleh nilai-nilai baik dan nilai-nilai religius, seperti tersimbol dalam sila pertama, maupun nilai-nilai etis, seperti yang ditunjukkan pada sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Artinya,
Sila-sila Pancasila mengandung muatan nilai-nilai luhur yang menjadi acuan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan uraian tersebut, Pancasila sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai sistem kefilsafatan. Pancasila merupakan hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematik, dan menyeluruh. Manusia seutuhnya digunakan untuk memahami arti makna Pancasila sebagai ideologi pembangunan serta tujuan jangka panjang yang hendak dicapai bersama. Ideologi pembangunan bercorak antroposentrik atau yang dalam arti manusia berada pada tempat yang sentral sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan. C. Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pengertian filsafat. Titus, Smith, dan Nolan memberikan definisi filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. Pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau informal. Kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau formal. Ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau komprehensif. Keempat, filsafat adalah analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata dan konsep atau analisis linguistik. Kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau aktual fundamental. 2. Filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus. A. Pancasila sebagai genetivus objektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. B. Landasan aksiologis Pancasila. Little John and Foss mendefinisikan aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kedudukan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Kesimpulan, dari apa yang telah dijelaskan di atas, Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindahkan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sila sesuai dengan
kelima sila tersebut. Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar ontologis atau hakikat manusia, dasar epistemologis atau pengetahuan, dasar aksiologis atau pengalaman atau nilai-nilainya. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai suatu kenyataan, norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Secara filsafat, Pancasila merupakan sistem nilai-nilai ideologis yang berderajat. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.